Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang makna dan juga keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Dan juga kita harus bisa meneladani sikap para pendiri bangsa. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anakku. Coba dibaca nih. Jika dalam sebuah kehidupan kita tidak menerapkan nilai-nilai di Pancasila. Nah, apa pendapat anak-anakku semuanya yang akan terjadi dalam kehidupan di masyarakat itu seperti apa? Coba ketika sebuah masyarakat itu tidak menaati atau tidak melakukan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Coba anak-anak dijawab. Pintar sekali. Ketika di sebuah masyarakat itu tidak menaati nilai-nilai yang ada di Pancasila, tentunya masyarakat itu akan hancur gitu ya, akan buyar. Kenapa kok dikatakan seperti itu, Bu? Karena Pancasila itu adalah sebuah dasar dari negara kita. Misalnya, kalau sebuah rumah itu ada fondasinya, ada tiangnya, ya kalau tidak ada tiangnya maka akan terjadi apa? Ya roboh, ya hancur, ya kan? Nah, itu juga sama seperti Pancasila. Pancasila itu kan sebuah dasar, dasar atau fondasi ya atau tiang negara Indonesia. Kalau misalnya di sebuah masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, maka masyarakat tersebut akan hancur lama-kelamaan. Ya, karena apa? Tidak adanya persatuan, karena tidak adanya keadilan, tidak adanya apa namanya? eh, berketuhanan yang Maha Esa, maksudnya tidak beriman gitu ya, maka akan hancur sebuah masyarakat jika tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Maka dari itu, kenapa sih Ibu kita harus belajar tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila? Kita kenapa kok harus memahami makna dari sila yang ada di Pancasila? Karena para tokoh pendiri bangsa yang dulunya sudah merumuskan Pancasila itu sudah menyusunnya dengan sangat baik. Nilai-nilai yang diusung, nilai-nilai yang dijunjung itu sudah mencakup semua aspek gitu ya, semua hal gitu ya. Semua hal sudah dicakup dalam 5 sila Pancasila tersebut. Jadi kenapa kok penting kita memahami makna dari sila Pancasila? Karena sila Pancasila mengandung nilai-nilai dari leluhur atau dari para pendiri bangsa kita. Nilai-nilai tersebut tentunya dijadikan fondasi ya, yang sudah dijelaskan tadi, dijadikan pedoman untuk kita melakukan kegiatan di Indonesia ini gitu. Jadi tentunya penting sekali untuk kita memahami nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kita masuk ke sila yang pertama, yaitu apa anakku? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa sih Bu makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Kita diajarkan untuk beriman, kita diajarkan untuk meyakini kepercayaan kita, meyakini bahwa di dunia ini ada Tuhan yang Maha Esa yang sudah menciptakan kita semua, yang sudah membentuk kita sebagai manusia yang seperti ini. Kenapa kok Dek Naina punya rambut panjang? Kenapa kok Dek Ali rambutnya pendek? Kenapa kok Mas Yuda punya mata yang sipit misalnya seperti itu. Jadi kita harus memaknai bahwa Tuhan itulah yang menciptakan kita di dunia ini. Maka kita harus beriman. Kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Maka dari situ kita bisa memaknai bahwa sila pertama itu harus menjunjung keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena kita memiliki kepercayaan masing-masing, ya, memiliki agamanya masing-masing. Maka dari itu kita juga harus mempercayai apa yang sudah kita percaya gitu ya, apa yang sudah kita pilih keyakinannya. Seperti itu. Contohnya apa Bu? Ketika sila pertama ini gitu ya. Contohnya, misalnya anak-anakku setiap pagi ada yang sholat subuh. Ayo siapa yang sholat subuh? Pintar semua ya anak-anak, pintar nyata semuanya sholat subuh. Masya Allah. Nah itulah salah satu contoh pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masuk ke sila yang kedua anak-anakku apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana itu Bu? Apa itu Bu? Maknanya artinya apa Bu? Jadi di dalam sila yang kedua kita diajarkan untuk bisa memahami manusia ataupun teman-teman kita. Karena kita di dunia ini hidup bersama manusia, kita harus memahami satu dengan yang lainnya, kemanusiaan yang adil. Makanya di sila yang kedua ini kita diarahkan, ya kita disuruh untuk adil sama rata, karena kita sama-sama manusia. Makanya kita diarahkan untuk adil ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab juga, kalau semuanya sudah adil tapi tidak ada adabnya, ya juga sama saja. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu, pintar sekali kayak gitu. Jadi di sini juga kita diajarkan bagaimana caranya kita memahami teman-teman kita, manusia-manusia yang juga sama dengan kita. Kita juga sebagai manusia, kita harus saling memahami, menghormati. Contohnya apa Bu? Misalnya ini nih, ketika teman kalian satu kelompok lagi kesusahan untuk mengerjakan tugasnya, sebagai teman satu kelompok, sebagai anak-anak yang duduk di kelas yang sama, tentu kita juga harus membantu ya anak-anakku yang kesusahan. Ketika Dek Naina itu tidak bisa mengerjakan soal volume misalnya, tapi Dek Naina bisa dibantu agar semuanya bisa paham tentang materi volume seperti itu. Untuk yang ketiga, silanya apa anakku? Persatuan Indonesia. Kita di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali suku. Maka dari itu kita di sila yang ketiga ini diarahkan oleh para pendiri kita untuk saling menghormati ya, saling merangkul teman-teman kita semuanya dari berbagai suku yang berbeda. Misalnya di sekitar kita nih. Kalau kita kan tinggal di Surabaya, maka yang dekat dari Surabaya adalah suku Madura. Terus ada anak-anakku yang mengejekkan, dari suku Madura, sate. Tidak boleh seperti itu, karena setiap suku, setiap daerah punya karakteristik atau punya ciri khas masing-masing. Maka kita tidak boleh untuk mengejek satu sama lain, karena kita terdiri dari satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Maka di situ kita diarahkan nih di sila nomor 3 untuk sama-sama menghargai teman-teman kita,
ataupun saudara-saudara kita ya yang ada di Indonesia. Contohnya apa, Bu? Misalnya ada salah satu teman kita nih yang berbeda suku dari kita suku Jawa. Di sana suku Madura misalnya, atau suku yang bisa kita lihat Baduy misalnya, yang sekarang lagi apa ya, kayak seliweran terus yang ada di TikTok atau di media sosial gitu ya. Misalnya suku-suku yang tersebut, kita juga harus memahami atau menghargai teman-teman kita yang berbeda suku. Walaupun misalnya cara makannya berbeda, cara pakaiannya berbeda, cara berucapnya, ngomongnya berbeda, kita harus memahami. Ternyata di suku Baduy itu ngomongnya harus seperti ini, ternyata pakaiannya harus seperti ini. Karena setiap daerah punya ciri yang berbeda-beda, maka kita harus memahami dan juga menghargai. Karena kita terdiri dari satu bangsa, yaitu Indonesia. Dan sila keempat, ya ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Kita diarahkan untuk menghargai, kita diarahkan untuk memahami pendapat dari orang lain misalnya. Kita harus memaknai bagaimana sih Ibu penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain ketika kita bermusyawarah, ketika kita lagi bergerumbul atau berkerumun di sebuah kelompok gitu. Kita harus menghargai, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyela gitu ya pendapat dari orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Contohnya misalnya pemilihan ketua kelas, ya ada yang ngomong, Bu anak ini nggak enak, Bu anak ini jahat, Bu anak ini selalu ngejek aku. Terus ada yang bilang, Bu lebih baik anak ini Bu, karena dia tuh selalu baik. Nah itu walaupun pendapatnya berbeda, tapi kita harus mengolahnya lagi. Kita harus berpikir, apakah anak itu seperti itu ya? Kita harus berpikir kembali. Nah itulah menghargai sebuah pendapat. Nah salah satu yang lain juga misalnya ketika pemilihan presiden, misalnya kemarin pemilihan Pak Prabowo dan Pak Gibran seperti itu ya. Nah ketika pemilihan tersebut tentunya anak-anakku juga menerapkan nilai-nilai yang ada di sila keempat. Next yaitu sila kelima. Apa sila kelima anak-anakku? Adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita diarahkan untuk adil karena kita sama-sama manusia. Kita harus mendukung pemerintah yang menghargai atau mewadahi aspirasi atau mewadahi suara-suara rakyat kita atau kepentingan bersama di antara kepentingan pribadinya gitu. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama. Contohnya misalnya ketika kita memilih suatu pemimpin di negara kita kan presiden, kita juga harus memilih pemimpin yang harus mementingkan kepentingan masyarakat bersama. Jadi kepentingan bersamalah yang kita junjung di antara kepentingan yang ada di dalam diri kita, kepentingan pribadi. Nah lalu bagaimana Bu keterkaitan antara Pancasila dengan sila-sila yang lainnya juga, sila satu, sila kedua. Nah misalnya di sini ada contoh nih, saat kita menghormati teman yang berbeda agama, di sini kita memahami, kita di sini disuruhkan untuk menerapkan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi di antara itu kita juga menaati sila yang kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Karena kita menghormati satu sama lain. Maka dari itu ternyata sila-sila yang ada di Pancasila itu saling berhubungan. Sila 1 dengan sila 2 dan seterusnya. Itu saling berhubungan karena sila-sila yang ada di Pancasila itu juga adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya sikap-sikap kita yang kita lakukan sehari-hari. Lalu bagaimana Bu cara kita meneladani sikap-sikap para tokoh pendiri bangsa untuk kita maknai bagaimana caranya Ibu? Nah, kita melihat contoh dari para pendiri bangsa kita. Salah satunya yakni melakukan musyawarah ketika menentukan suatu keputusan gitu ya, misalnya merumuskan Pancasila. Nah itu juga tentunya para pendiri bangsa itu menerapkan yang namanya musyawarah mufakat. Jadi dikumpulkan semua anggotanya, lalu diadakan bincang-bincang gitu, ngobrol-ngobrol kira-kira apakah ini layak untuk dirumuskan, kira-kira ada tambahan apa. Nah itulah bisa kita contoh dengan misalnya kita menentukan ketua kelas, kita juga harus yang menekankan menjunjung musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain seperti itu. Nah juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi Ibu bilang, kita juga harus mengadakan diskusi kelas misalnya ya, ketika pembelajaran seperti ini kita juga harus menekankan diskusi. Ibu bertanya, anak-anakku menjawab, anak-anakku bertanya, ibu menjawab. Nah itu bisa kita teladani, kita bisa ambil dari sikap-sikap pendiri bangsa kita yang menjunjung musyawarah mufakat. Nah itu tadi anak-anakku materi tentang makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah sekarang waktunya kuis, anak-anakku menjawab soal yang ada di PPT yang ibu berikan. Ayo nanti kita bahas bersama-sama ya, kita jawab bersama-sama. Ayo sebelum itu adakah anak-anakku yang bisa menjawab? Angkat. Pintar sekali. Ayo maju ke depan anak-anakku, maju ke depan. Siapa yang namanya? Dinita. Oke boleh dijawab nih, digeser di sini pencet.